Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, Sobat DC Ministry yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji syukur pada Tuhan kalau hari ini kita bisa kembali bertemu dalam PDKT Online dengan kondisi yang baik tanpa kekurangan sesuatu apapun. Ada berapa banyak dari antara kita yang mungkin hari ini hatinya sedang gundah gulana karena terlalu stres memikirkan apa kata orang atau memikirkan nanti orang lain bakal berkata apa tentang diri Anda dan seterusnya. Itu menjadi pertanda kalau hati Anda itu belum merasa aman di dalam Tuhan. Nah, hari ini saya rindu agar kita belajar sesuatu dari sharing firman Tuhan kali ini. Bagaimana caranya memiliki hati yang aman di dalam Tuhan. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut untuk membahas lebih dalam mengenai hal tersebut, mari sama-sama kita terlebih dahulu bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu yang selalu baru bagi kami. Sebentar kami akan mendengarkan sharing firman yang dibawakan oleh hamba-Mu. Jamahlah setiap hati kami yang haus dan lapar akan firman-Mu. Biarlah melalui setiap firman yang ditabur pada hari ini, kami semakin lagi mengerti setiap kehendak dan rencana-Mu atas hidup kami. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya dan berdoa bersama kita katakan, Amin. Shalom, menyapa kembali Sobat DC Ministry dimanapun saudara berada. Sharing kita pada hari ini, saya beri judul, Memiliki Hati yang Aman di dalam Tuhan. Ada begitu banyak godaan, jebakan, ataupun pancingan di dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita perlu untuk terus waspada, bertindak hati-hati, dan jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, persis seperti apa yang Tuhan katakan kepada Yosua di sharing minggu kita yang lalu. Jangan mudah terpancing apa kata orang, tetapi milikilah iman yang tidak gampang goyah, serta hati yang aman di dalam Tuhan. Sebab sesungguhnya, Tuhan punya rencana yang besar atas hidup setiap kita. Hari ini saya rindu membagikan sebuah cerita tentang seorang nabi di Perjanjian Lama yang bernama Elisa. Yang dari cerita ini nantinya kita akan bisa belajar sesuatu bagaimana bisa punya hati yang selalu merasa aman di dalam Tuhan. Mari langsung kita buka Alkitab kita dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayatnya yang ke-15 sampai 27. Namun sebelum kita baca, saya akan ceritakan terlebih dahulu bahwa pada awalnya, cerita ini dimulai dengan kisah seorang jenderal perang yang bernama Naaman. Dia mengidap penyakit kusta, dan kemudian dia datang kepada Nabi Elisa, lalu kemudian Elisa menyuruhnya mencelupkan diri beberapa kali di sungai Yordan. Dan setelah dia keluar dari situ, dia sembuh dari kustanya dan kulitnya kembali mulus seperti bayi. Dan setelah si jenderal ini tahir dari kustanya, dia sangat berterima kasih kepada Elisa. Dan selanjutnya, kita akan sama-sama melihat apa respon Elisa terhadap Naaman. Dari sinilah kita akan mulai belajar. Karena Elisa ini begitu luar biasa. Dia betul-betul hatinya itu aman banget sama Tuhan. Punya hati yang aman sama Tuhan itu penting, saudara. Karena ada begitu banyak hal di sekitar kita yang seringkali membuat kita nggak happy, itu bukanlah karena kita tidak punya sesuatu, tetapi karena kitalah yang justru kerjanya itu terlalu sibuk memikirkan apa kata orang, suka penasaran sama orang lain, kepo kanan dan kiri, lalu nanti setelah tahu merasa nggak terima, lalu malu kalau nanti orang bilang apa kepada kita, dan seterusnya. Tanpa disadari, hal-hal inilah yang kemudian seringkali merusak sukacita di dalam diri kita. Dan kalau terus kita biarkan seperti itu, nanti lama-lama itu akan bisa menggagalkan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Karena fokus kita sudah tidak lagi kepada Yesus, tapi hanya sibuk untuk mengurusi apa kata orang dunia tentang diri kita. Kita kembali ke firman Tuhan di kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-15, dikatakan demikian. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya. Maksudnya, Naaman beserta dengan para pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini."
Naaman beserta dengan pasukannya kembali kepada abdi Allah itu, yang dimaksud di sini adalah Elisa. Lalu berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel." Nah, waktu si Naaman ini berkata, "Sekarang aku tahu," itu menandakan bahwa Naaman ini adalah seorang jiwa baru. Pada cerita sebelumnya sudah dijelaskan kalau Naaman ini berasal dari negeri yang tidak takut akan Tuhan. Kemudian dia lanjut lagi berkata kepada Elisa, "Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Ada kata-kata "karena itu" di dalam ayat ini memperlihatkan bahwa motivasi si Naaman itu di dalam memberikan sesuatu kepada Elisa belum begitu jelas. Motivasinya dalam memberi ini masih bercampur dengan teologia penyembahan berhala. Diperkuat lagi dengan sebuah keadaan di mana pada saat itu, di negeri dari mana Naaman berasal itu sudah terbiasa dengan hal-hal yang begituan alias salam amplop di mana-mana. Lalu yang menarik perhatian ialah respon Elisa akan hal tersebut. Di ayat yang ke-16, tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Respon Elisa adalah menolak. Dia tidak mau menerima apa-apa dari Naaman. Lantas, mengapa Elisa menolak sepertinya atau seolah-olah dia menolak berkat? Itu karena Elisa tahu dan mengerti apa yang dia lakukan. Hatinya Elisa aman di dalam Tuhan dan dia menyadari kalau saja nanti dia menerima sebuah pemberian dari Naaman di tangannya akibat mujizat yang telah dilakukan oleh Tuhan, itu mungkin tidak salah karena itu adalah berkat Allah. Tetapi Elisa ini tahu kalau sempat hal itu dia lakukan, justru hal itu nantinya akan membuat Naaman, sang jiwa baru ini gagal melihat kalau Allahnya orang Israel itu sesungguhnya tidaklah membutuhkan apa-apa. Si Naaman ini kan berasal dari negeri para penyembah berhala. Jadi sudah merupakan kebiasaan bagi mereka kalau yang namanya berhalanya itu harus diberi makan oleh para penyembahnya. Jadi kalau sampai saja Elisa salah dalam bertindak, nanti jangan-jangan si Naaman ini atau si jiwa baru ini akan menganggap bahwa Allah Israel itu sama saja dengan dewa atau dewi mereka. Itulah sebabnya mengapa Elisa pada kala itu menolak pemberian Naaman. Bisa kita lihat di ayat 16 tadi, Elisa menjawab dengan kalimat, "Demi Tuhan yang hidup." Di sini Elisa hendak memberitahu kepada Naaman bahwa Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan yang hidup dan bukanlah berhala. Dan mujizat kesembuhan yang terjadi pada Naaman hari itu, dia juga lakukan atas nama Tuhan, bukanlah demi popularitas ataupun uang. Sehingga dia tidak akan menerima apa-apa. Jadi kalau selama ini di negerimu semuanya bisa dibeli dengan uang, tapi tidaklah di tanah Israel. Begitulah kira-kira maksud Elisa kepada Naaman. Sebab Allah lah Tuhan kami, bukanlah harta duniawi. Sehingga walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, Elisa tetap menolak. Dia tidak tergoda untuk menerima pemberian dari Naaman. Dari sini kita bisa belajar dari Elisa. Poin pertama yang perlu untuk kita pelajari dan lakukan dari seorang yang punya hati yang aman di dalam Tuhan, jangan terburu-buru saat memutuskan sesuatu jikalau hati ini merasa tidak sejahtera. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, kata firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-21. Jangan putuskan langsung seketika itu juga, pertimbangkan terlebih dahulu dalam hatimu, dan bila perlu carilah nasihat dari orang-orang yang kenal akan firman Allah, yang hidupnya matang dan buah-buah roh itu sudah teruji di dalam kehidupannya. Ajak mereka untuk berdiskusi serta mempertimbangkan dengan baik semua tujuan beserta alasan sebelum kita itu mengambil keputusan di dalam sesuatu. Usahakanlah untuk mencari tahu apa yang menjadi kehendak Allah yang sempurna dalam kondisi yang Anda hadapi hari ini. Atau simpelnya begini, kalau misalkan sesuatu itu sudah tertulis di dalam firman, dan hati kita merasa tidak sreg atau tidak, jangan coba untuk kompromi. Tetapi kalau sesuatu itu abu-abu, tidak jelas-jelas tertulis secara harafiah dalam Alkitab, lalu kemudian kita merasa ada sesuatu yang nggak sreg di hati dan jiwa kita,
Maka untuk perkara yang demikian, lebih baik kita berhati-hati, tidak terburu-buru memutuskan, dan jangan terpancing hanya karena paksaan ataupun desakan dari sekeliling kita. Meskipun ada kalanya yang namanya perasaan terkadang bisa menipu, karena bisa juga kita merasa nggak sejahtera itu disebabkan oleh karena kita yang kurang wawasan, atau bisa jadi karena ada trauma di masa lalu yang pada akhirnya membuat kita itu jadi terpengaruh akan sesuatu. Nah, untuk itulah makanya sangat perlu bagi kita untuk rutin masuk dalam hadirat Tuhan, dalam doa, pujian, dan penyembahan. Cepat lambat nanti Tuhan pasti akan berbicara lewat apapun juga, sebab Tuhan bisa pakai apa saja. Tetapi pokoknya kalau hati kita nggak sreg atau damai sejahtera, janganlah terburu-buru di dalam memutuskan sesuatu. Lanjut ke ayat yang berikutnya. Akhirnya berkatalah Naaman di ayat yang ke-17. Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dalam ayat ini kita masih bisa melihat ada semacam superstisi ataupun sejenis tahayul di dalam diri seorang Naaman. Padahal sebelumnya Elisa itu sudah berkata, demi Tuhan yang hidup, berarti Allahnya hidup. Dia maha hadir, dan dimanapun, siapa saja termasuk Naaman bisa menyembah Allah. Bukan seperti berhala yang hanya bisa disembah di gunung ataupun di tempat-tempat tertentu, seperti yang dipahami oleh Naaman selama ini. Tetapi lagi-lagi nampaknya Naaman pada saat itu belum juga sepenuhnya mengerti. Sebab dia ini masih jiwa baru. Hari itu dia baru saja mengenal dan merasakan kuasa Tuhan. Tidak berhenti sampai di situ, kemudian di ayat 18 Naaman lanjut berkata, dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi penghabisnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Sederhananya si Naaman ini kira-kira berkata, dia curhat pada Elisa kalau sebagai seorang jenderal tugasnya tidaklah mudah. Karena rajanya si Naaman pada saat itu menyembah di kuil Rimon. Jadi kalau nanti dia tidak masuk, dia salah. Sementara kalau dia ikut masuk, dia juga salah. Karena hari itu dia telah mengenal Allah yang sesungguhnya, yaitu Allah Israel. Jadi singkat cerita, dia minta kepada Elisa agar membantu untuk mendoakannya supaya dia dapat bertindak dengan tepat dan bijaksana di depan rajanya, terlebih lagi di depan raja segala raja, yaitu Tuhan Allah kita. Maka berkatalah Elisa kepadanya di ayat 19a, pergilah dengan selamat, Allah akan menyelamatkanmu. Elisa ini orangnya bijaksana, dia kaku pada prinsip, kalau mau sembah ya menyembahlah hanya kepada Allah yang hidup, tetapi di sisi lain dia juga fleksibel di dalam metodenya. Dia mempersilahkan si Naaman mengambil gumpalan tanah itu jika itu perlu bagi dirinya untuk mengingatkannya dari sini. Dia persilahkan bukan berarti karena Elisa itu kompromi akan prinsip-prinsip keyakinannya, tetapi Elisa tahu dan dia mengerti, paham sekali batas-batasnya. Dia menyadari kalau Naaman ini jiwa baru, dan seiring dengan waktu, Elisa percaya bahwa Tuhan akan memberikan hikmat kepada Naaman sehingga suatu hari dia akan tahu harus berbuat apa. Hati Elisa itu sangat begitu aman dengan Tuhan. Dan sedikit pesan tambahan buat kita, jadilah kita orang yang toleran dengan orang lain. Belajar untuk menerima perbedaan, tetapi bukan kompromi, tetap perhatikan batasan-batasannya. Kalau itu sudah berbicara mengenai keyakinan, nah, untuk soal yang satu itu, kita harus kaku, sebab jalan keselamatan hanya satu. Yohanes 14 ayat 6 katakan, betul memang kalau kita tidak boleh menjelekkan kepercayaan orang lain, tetapi jangan sekali-kali kita itu kompromikan keyakinan kita. Sebab hanya Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Masih di ayat 19 di poin B selanjutnya dikatakan, bahwa setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehazi
bujang Elisa, abdi Allah itu di ayat 20. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Tiba-tiba Gehasi, stafnya Elisa ini mikir sendiri. Sok tahu dia. Kala itu dia berpikir kalau alasan mengapa Elisa menolak pemberian dari Naaman itu karena Elisa terlalu menyeganinya. Padahal sesungguhnya bukan itu yang jadi alasannya. Dari kejadian ini kita diingatkan bahwa kadangkala ada saja orang-orang di sekitar kita yang merasa sok tahu alias sok ngerti tentang kita. Dan dari sinilah cikal bakal yang namanya hoax, fitnah, dan gosip itu sering kali muncul. Dan sesuatu yang bersumber dari kesoktahuan seseorang, yaitu Gehasi di dalam ayat ini, itu ujungnya bisa berakibat fatal karena itu bisa membunuh karakter seseorang, yaitu karakter Elisa. Parahnya lagi di ayat 21 dikatakan, lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat!" Gehasi lanjut mengejar Naaman dari belakang. Dia tidak tahu malu, sebab di ayat 20 tadi dikatakan Gehasi ini berharap sekali akan menerima sesuatu dari si Naaman. Pesan dari ayat ini buat kita, jangan jadi orang itu yang aji mumpung. Ingatlah apa yang kita terima atau tolak itu nantinya akan sangat menentukan kerohanian kita. Sebagai contoh, kalau ada orang yang mentraktir kita makan di sebuah restoran, sekalipun yang mentraktir kita ini adalah orang kaya, maka pesannya yang tenggang rasa. Orderlah apa yang perlu, bukan semua yang kita mau. Sebab seringkali yang namanya keperluan dan keinginan itu terkadang tidak jelas, ya kan? Lain cerita kalau kita yang mentraktir orang. Firman Tuhan berkata, lebih baik diberkati yang memberi daripada yang menerima. Kalau kita yang mentraktir, orderkanlah yang paling baik untuk mereka. Kalau perlu yang paling mahal. Tetapi kalau kita yang ditraktir, janganlah kita aji mumpung. Mari kita sama-sama menjadi orang-orang Kristen yang tidak murahan. Percayalah bahwa Allah kita itu baik. Dia akan bertanggung jawab memelihara hidup setiap kita. Lalu kemudian di ayat 22 kata Gehasi kepada Naaman. Jawabnya, "Selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan Nabi. Si Gehasi ini berbohong kepada Naaman. Udah berbohong, mengataskan nama Elisa pula. Sebelumnya Elisa kan sudah dengan tegas menolak pemberian Naaman. Dengan panjang lebar, Elisa berkata kepada Naaman bahwa demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, dan seterusnya, tiba-tiba datanglah stafnya si Gehasi berbuat yang tidak-tidak mengatasnamakan Elisa, lalu mengambil keuntungan atas kehendaknya sendiri. Saya rasa kalau kita yang jadi Elisa pada saat itu, tentu kita pasti akan merasa dijolimi, ya kan? Reputasi kita pastilah akan sangat terlukai jika hal seperti ini terjadi kepada kita. Lalu di ayat 23 Naaman berkata, silakan, ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehasi. Naaman berkata, silahkan. Tentu saja karena dia kagum dengan Elisa. Di saat itu Naaman masih sangat terpesona dengan mujizat kesembuhan yang dia baru saja terima. Bahkan karena saking dia happy-nya, dia mendesak Gehasi untuk mengambil 2 talenta yang kalau dihitung itu sama dengan 68 kg sesuatu. Dalam hal ini berarti 68 kg perak. Sebuah pemberian yang begitu besar. Mungkin dari sisi Naaman hal ini tidak menjadi masalah. Karena memang sedari awal dia sudah siap membawa semua hadiah itu untuk dia berikan. Tetapi yang salah itu adalah cara yang Gehasi lakukan untuk mendapatkannya, yaitu melalui cara memanipulasi orang lain. Selanjutnya di ayat 24 dikatakan, setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, berarti barang sebanyak 2 talenta itu diterima oleh Gehasi.
disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya di ayat yang ke-25, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Bohong lagi dia. Tetapi kata Elisa kepadanya di ayat 26, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Nabi ya kau mau ditipu. Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan." Jadi pada saat Gehazi sedang menerima hadiah dari Naaman itu, Elisa punya roh itu ada di sana. Hatinya ikut pergi. Tapi saat itu Elisa tidak panik. Dia tidak langsung lari ke situ untuk membenarkan dirinya ataupun menjelaskan kepada Naaman. Bukan dialah yang menyuruh Gehazi, tetapi Gehazi lah yang memutuskan atas namanya. Disinilah hebatnya seorang Elisa. Hatinya aman sama Tuhan. Kalau kita yang jadi Elisa, mungkin saja semua kita sudah tergoda untuk membenarkan diri dan memberikan klarifikasi. Tapi Elisa tidak melakukan itu. Hatinya ikut pergi, tapi hatinya aman sama Tuhan. Poin kedua yang bisa kita pelajari dari orang yang hatinya aman dalam Tuhan, tidak gampang tergoda untuk segera melakukan klarifikasi atau membenarkan diri saat orang lain salah paham tentang kita. Cukup jelaskan seperlunya kepada para pihak yang berkepentingan, dan untuk sisanya, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Karena kadang-kadang komentar terbaik kepada orang-orang yang tidak punya kepentingan dengan urusan kita adalah no comment, alias tidak berkomentar. Percayalah bahwa sampai akhir hayatmu akan ada orang-orang yang salah mengerti dengan diri Anda. Selama hati kita benar dan hal itu tidak terbukti atau tidak seperti apa yang mereka katakan, janganlah kita terlalu dibawa stres. Teruslah mengejar kehendak Allah. Nanti yang rugikan bukan kita, tetapi mereka-mereka yang hidup di dalam dusta. Karena ketika ada orang lain yang salah mengerti tentang kita, berarti merekalah yang mempercayai dusta. Tetapi lain cerita kalau itu terbukti. Nah, kalau sudah seperti itu berarti kita yang harus segera bertobat. Saat itu Elisa tidak melakukan klarifikasi, karena dia tahu bahwa Allah belum selesai dengan dirinya. Ada masih banyak lagi pekerjaan yang menanti. Banyak mujizat demi mujizat yang akan Tuhan lakukan melalui dirinya. Demikian pula halnya dengan kita. Masih banyak tugas daripada Tuhan. Sebab itu, janganlah sia-siakan hidup ini untuk hal-hal yang tidak berguna, dan janganlah tergoda sama sekali untuk membenarkan diri. Saya rasa meskipun Naaman tidak mendapat klarifikasi atas apa yang terjadi pada saat itu, dia pasti mendengar dari negeri tetangga apa yang Tuhan lakukan di Israel lewat Elisa. Terakhir di ayat yang 27 dikatakan, "Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Kalau diselidiki lagi dari kalimat ini, Elisa ini tidaklah emosi. Dia hanya menegur Gehazi dengan tegas dan berkata, "Penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta, putih seperti salju. Celakalah Gehazi saat itu. Bagian Elisa hanyalah memperingatkan dan juga menegur, dan penghakiman itu ialah hanya milik Allah. Langsung seketika itu juga Gehazi kena kusta putih seperti salju dan tidak sembuh sampai dia mati. Poin ketiga, orang yang hatinya aman itu tidak gampang tergoda untuk meluapkan emosinya terhadap orang yang berbuat jahat terhadap dirinya. Firman Tuhan dalam Amsal 24 ayat 19-20 berkata, "Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam." Teruslah mengejar kehendak Allah dan teruskan hidup berbuah di dalam Tuhan. 3 poin dari sharing kita hari ini, apa yang bisa kita pelajari dari Elisa agar kita juga bisa punya hati yang aman di dalam Tuhan. Maka yang pertama, janganlah terburu-buru saat memutuskan sesuatu jikalau hati kita merasa tidak sejahtera. 2,
Jangan tergoda untuk segera melakukan klarifikasi atau pembenaran diri di saat orang lain salah paham tentang kita. Dan yang terakhir atau yang ketiga, jangan tergoda untuk meluapkan emosi terhadap orang yang berbuat jahat terhadap kita. Demikian sharing hari ini, mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu mengucapkan terima kasih buat firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Ajarlah terus setiap kami untuk bisa punya hati yang selalu aman di dalam Tuhan. Sekalipun kami ini berada di tengah-tengah godaan dunia, iman kami tidak gampang menjadi goyah. Mata kami senantiasa terus tertuju kepadamu sampai seluruh rencana Tuhan digenapi dalam hidup setiap kami. Hari ini kami juga rindu untuk terus menopang dalam doa semua sobat DJ Ministry di mana mereka berada. Biarlah kasih setia Tuhan senantiasa semakin bertambah-tambah dalam hidup setiap orang yang selalu mengandalkan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang berdoa dan percaya bersama kita katakan, Amin. Mari kita buka hati dan angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan berkati bersama kita katakan, Amin, Amin, Amin. Tuhan Yesus memberkati, Shalom dan sampai jumpa.